jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus yang ada di dalam gereja ini, maupun jemaat Tuhan yang berada di rumah untuk melakukan ibadah live yang tidak bisa datang ke gereja ini karena masih terbatasnya tidak bisa membawa anak di bawah umur 10 tahun. Kiranya kita serahkan ke hadapan Tuhan agar semua masalah ini bisa berlalu dari bumi Indonesia dan seluruh dunia, agar kita semua jemaat Tuhan yang merindukan persekutuan pada Tuhan bisa kita laksanakan sebagaimana mestinya. Marilah kita merendahkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita puji Tuhan dari kidung jemaat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga hati, supaya dengan sukacita memperdengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari kidung jemaat nomor 253 ayat 4.
sedang menjalani kehidupan kami sebagaimana biasanya dengan ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan untuk kami. Namun, kami belum sepenuhnya pulih dari keterpurukan. Banyaknya pengangguran, situasi perekonomian yang semakin sulit, jumlah yang sakit semakin bertambah, dan berbagai masalah kehidupan yang lain. Sekarang Tuhan, dengan kerendahan hati, kami datang kepadamu memohon pengasihan-Mu, dan kiranya Engkau berkenan menolong dan memulihkan kami. Janganlah biarkan kami hidup dalam ketakutan, tetapi kuatkanlah kami supaya hidup di dalam pengharapan bahwa Engkaulah yang menolong kami, dan ampunilah dosa kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 299.
Jemaat Tuhan yang terkasih, shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang hadir saat ini, dan juga kepada jemaat yang baru kali ini mengikuti ibadah di gereja ini, dan yang mengikuti live streaming di rumah. Kami mengucapkan selamat datang. Tuhan memberkati keseluruhan kita hari ini. Selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh anggota jemaat HKBP Sungalia yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 13 sampai 19 Juli 2020. Semoga panjang umur dan diberkati selalu. Kepada seluruh jemaat yang menderita sakit saat ini, kami mendoakan kiranya beroleh kesembuhan. Tuhan Yesus memberkati. Warta umum nama minggu hari ini tanggal 19 Juli 2020 yaitu minggu ke-6 setelah Trinitatis. Tema ibadah dan persembahan kepada Tuhan. 2. Anak lahir. Kamis 9 Juli 2020 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga J. Situmeang Inang Juru Sidalai, tinggal di sektor 3 Cendrawasih. Orang tua dan anak yang lahir dalam keadaan sehat. 3. Jemaat yang bertambah. Hari ini Minggu 19 Juli 2020 akan menjadi jemaat kita Ibu T. Boru Barimbing, lahir 31 Desember 1948. Alamat Gang Sumatera Pemali, Sektor 5 Pemali, pindahan dari HKBP Simare-Mare, Resort Simare-Mare, Distrik 4, Toba. 4. Himbauan tata tertib gereja Minggu 19 Juli 2020. Minggu ini 19 Juli 2020 kita telah memulai ibadah di gereja kita, dan dimohon kepada semua jemaat tidak membawa anak-anak, pakai masker, cuci tangan, dan tidak bersalaman. Dan setelah selesai acara ibadah dimohon jemaat pulang. Yang kelima, pemberian hadiah kepada siswa-siswi berprestasi. Minggu 26 Juli 2020 ibadah jam 7.30. Gereja kita menyampaikan hadiah bagi juara 1, 2, 3, dimohon bagi anak dan orang tuanya hadir. Yang keenam, Pelajar sini mulai belajar kembali pada hari Sabtu 25 Juli 2020 jam 16 di ruang Bethesda. 7. Ralat Warta Minggu 12 Juli 2020 pilihan tahun keluarga Hapak Pahan Guru Pangeribuan Sektor 4 untuk tahun 2020 tertulis 400.000, seharusnya Rp 600.000. Yang ke-8, acara ibadah pakaian keluarga. Acara dipersiapkan dari gereja dan naik jam 19 WIB. Rabu 22 Juli 2020 kita mengumpulkan persembahan dan diberikan ke 2 sektor di dalam amplop agar diwartakan. Ke-9, pelayanan gereja, pelayanan bersifat pribadi dan jemaat yang sakit dilayani melalui dewa dari handphone. 10. Kantor gereja HKBP Sungalia buka setiap hari mulai jam 8 sampai jam 10. Daftar nama Dr. Ripe untuk penambahan gereja HKBP Sungalia 2020. Cicilan keluarga Nyonya Situa M. Sirait Torus Sektor 3 Cendrawasih 500.000. Cicilan ketiga keluarga Nyonya Rito Ngabur Merpau Kemali 500.000 berjumlah 1 juta. Titik tambahan sumbangan gereja kita menerima sumbangan seperangkat alat kesehatan tangki sanitizer yang di depan 2 buah dan serta isinya dari keluarga Amang Erna Bitugulu Boru Tambugoro. 2. Gereja kita menerima 3 jerigen 15 liter hand sanitizer dari keluarga
dan kita menerima 2 buah topi perlengkapan penyemprotan gereja dari keluarga MM. Demikian lagi warta kita hari ini. Kalau ada yang kurang lebih mohon diinformasikan agar kita bisa informasikan, diperbaiki untuk kedepannya. Shalom bagi kita semua. Kita puji Tuhan dari Minggu Jemaat nomor 332 ayat 1. Itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan buat jemaat Tuhan, anak rantau kami, dimanapun kita berada pada saat ini yang mengikuti live streaming dari gereja HKBP Sumelia, kami menyapa saudara sekali lagi, Horas Madhita. Firman Tuhan untuk menyapa kita saudara pada minggu tuntas ke-6 ini diambil dari Ulangan pasal ke-16 ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Ulangan 16 ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Jemaat Tuhan, saya akan membacanya. Kita baca. Hari raya Kodok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pemilikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari raya itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allah di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanam dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allah ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak berlagi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Kodok Daun. Janganlah dia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera buat kita pada minggu Trinitatis ke-6 ini, dimajang kasih Tuhan. Sejarah merupakan pengalaman yang boleh tertulis dan bisa tersirat.
Sejarah itu juga boleh merupakan suatu evaluasi di kemudian hari, merupakan pembanding kehidupan di masa dulu dan masa ini, masa dulu dan masa ini. Sejarah pengalaman bangsa Israel di Mesir menjadi suatu ingatan yang memiriskan hati, di mana pengalaman itu mempunyai tanah yang bukan tanahnya, mempunyai rumah yang bukan rumahnya, dan lain sebagainya. Dan memang saudara-saudara, pengalaman itu memang masih orang merasakan, masih terhasil saudara-saudara. Saudara yang terkasih, maka Tuhan mempersiapkan Musa untuk mempersiapkan bangsa itu keluar ke tanah Kanaan yang Tuhan tunjukkan. Dari pengalaman itu saudara, mereka harus mandang, harus berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, dan tidak di rumah tidur. Untuk itu saudara-saudara, setelah mereka sampai di tanah Kanaan, lalu mereka membuat nama itu dan merujuk nama itu yang dinamai dengan Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun itu mengingat masa pahit dahulu ke masa yang baru. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pahitnya pengalaman itu justru menempa mereka menjadi orang yang kuat dan tahan uji. Hari Raya Pondok Daun ini menegaskan kepada mereka pengalaman yang dulu sakit tapi sekarang sudah bersukaria. Lalu Musa menekankan pada Hari Raya Pondok Daun harus bersukacita semua dalam keluarga, laki-laki dan perempuan, suami dan istri, dan juga hamba yang ada di sekitar kita, harus semua menjadi bersukacita dan memberi persembahan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, dari Hari Raya Roti Tidak Beragi dan 7 minggu, itu artinya mengingatkan mereka pada masa panen, atau kita katakan molo masa ketidur di kita. Itu masa saotik. Itu saya ini mana sapadahan dibuat mana sabakun ibu datang main lalu makan bersama. Itu saya romantis ini. Ala memang romantis keluarga alami sesuatu hal. Ini masa panen dan orang tua waktu itu tidak menuntut, bukan mesti sama bapak tahan-tahan itu, ya. Nah, kalau masa panen, jadi kalau orang masakan nyope itu rasin tuh, mau jadi beli miliki alam bentuk 2 kilo. Nah, hanya soalnya resmi malam jauh, alam itu panen, ikut malas lewat alam ini jadi ini mengingatkan mereka masa sulitnya menanam padi itu, tetapi ketika menerima panen begitu bersukaria. Lalu padi itu setelah terkumpul waktu itu, lalu diantarlah itu persembahan ke rumah ibadah. Ipaslah mereka berbeda tahun tugas itu. Ipaslah memang bertuman 2 kali manusia, dan itulah menjadi persembahan buat pertama waktu itu. Lalu diutus sekarang saudara, persembahan kita sekarang ada beberapa bentuk. Ada persembahan NN, ada persembahan langsung, ada persembahan ucapan syukur, ada lagi persembahan yang lain yang mungkin kita berikan kepada Tuhan, dan itu mengingatkan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Surat yang terkasih, bayangkan pahitnya tekanan waktu itu dari Firaun kepada mereka, tapi Tuhan katakan mereka mau diteguhkan dan dikuatkan pada hari ini di dalam Hari Raya Pondok Daun ini. Dan ketika mereka juga mau keluar dari sana, ada waktu itu aturan dibuat Musa, mereka tidak bisa memakan dengan yang bercampur. Artinya kalau makan mereka hanya memakan sagu saja. Bila mereka makan hanya memakan nasi saja, itu artinya Hari Raya Roti Tidak Beragi. Setelah yang terkasih, bukan hanya tenangan hati, jangan dulu. Kalau nasi putih ini, ya ada hubungan sumber pada kalau nasi putih. Buaya dengan saya, dia juga harus bagaimana berdana kalau nasi putih.
dalam saya dapatkan. Ya di dalam kamu, saya sedang dan beberapa kali. Inilah pengalaman. Kita ingat itu, tapi sekarang Tuhan rupanya sudah memberikan kesempatan bagi kita. Walaupun kita naik sasak laut itu sudah alat tu jadi anak sekolah ini. Neng perlu kita mengalami laut mikir dia mana kami ini sekarang mengingat masa dulu yang sakit dan penuh tekanan itu saudara. Pada akhirnya ajarkan dari firman Tuhan ini, mari bersukacita karena kita diluputkan dari masalah perkara yang dulu Tuhan jedakan bagi kita sekarang di dalam sukacita. Apa yang menjadi sejarah di dalam kehidupan kita? Apa sejarah amal yang acik nanti ada? Bodoh cerita mungkin berusaha kami di dalam kau nama saya siap untuk memahami. Orang cuma dua lucu mesah atau kapal pinang. Bawa ini ada orang motor. Dari saya rumah gereja kami nama saya sebagai itu bagai berikan sekali untuk arah. Bapak seminar kami berjalan Pak Rusdi, Bapak Materi kanasi. Alang usaha kami, yang tu pakal pinang kami. Berjalan Pak kami bagai ini menuai. Apa dong di hal Tuhan? Baru berkorban. Nah, apa coba baru saya. Neng tu beda kami dah. Ada sukacita, neng mak pesta, neng pesawat. Orang ini tersayang. Pesawat selesai. Ada yang dilakukan naik adam berbun. Oh, jadi kemahaman mengenai. Jadi kemahaman ibarat. Jadi kemahaman kebeli kan? Ada pada menyampaikan sebelumnya. Ini namanya mindset pikiran itu. Kalau tanda pesawat kita saya pertanyaan naik pesawat sudah selesai. Ada yang tanda kapan mabuk rohani, motor rohani. Gimana? Solo kurang deh. Doakan hasilnya. Itu tadi paling di rumah. Tapi pikiran dicoba semakin cepat dan tepat. Setelah Tuhan terkasih demikian, ketika semuanya ini yang kita nikmati sekarang didedahkan oleh Tuhan bagi kita, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan merayakan hari raya Perdam saat itu sekarang. Dan inilah menjadi sejarah bagi gereja kita pada tanggal 19 Juli 2020. Ternyata Tuhan memberikan sejarah bagi kita, membuka gereja kita kembali beribadah kepada Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini saudara, pada kesempatan yang baik ini, yakini dirimu sekarang engkau sudah mendirikan mesbah. Mengapain langkah kita mulai di gereja Taudo di Jerusalem, dan kita harapkan dan yakini Tuhan akan setia menolong kita. Tuhan akan meluputkan kita dari virus corona. Amin. Inilah sukacita yang sangat luar biasa bagi kita. Setelah kita menggumuli bagaimana kita masuk gereja, gereja kita menggumuli dengan majelis dan juga panitia pembangunan dan juga panitia pesta. Kita berdoa di sini, kita membuka ibadah pertama di sini pada hari Selasa kemarin saudara. Hari itu menjadi sejarah yang pertama dan Tuhan yang senantiasa di dalam menyertai kita di dalam lanjutan ibadah saat ini saudara. Untuk mempersembahkan persembahan yang sejati itu, Rasul Paulus menolong kita saudara menyatakan demikian ke jemaat Roma. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Amin. Segala puji syukur Bapa kami sampaikan kepadamu pada pagi hari yang cerah ini. Kami memberikan mesbah pada tanggal 19 Juli ini di rumah kami, di gereja dan di mana kami sekarang berada, mengucap syukur karena Tuhan setia menyertai kami, meluputkan kami dari virus corona. Yakinkan diri kami telah mendapat kehidupan ini di dalam sukacita, panjang umur, sehat selalu. Kami bersukacita Tuhan
di mana Tuhan memberikan seorang bayi bagi gereja kami, buat nama keluarga Yesus Tuhan Inang Bosulalahi. Engkaulah Tuhan memberikan pertumbuhan yang baik kepada anak kami dan memberkati segala aras pekerjaan hamba-Mu amat keluarga Yesus Tuhan Inang Bosulalahi, agar mereka bisa mencukupkan jasmani dan rohani anak kami Tuhan. Kami bersuka cita buat jemaat yang tambah pada hari ini, karena Engkau memberikan panjang umur sehat selalu di dalam pimpinan tangan Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan dari beberapa jemaat yang tergerak hatinya menyumbangkan sanitizer, menyumbangkan seperangkat alat kesehatan, menyumbangkan dan memberikan persembahan dari MN dan ucapan syukur serta persembahan kami pribadi keluarga masing-masing Tuhan. Terimalah itu menjadi persembahan yang harum bagimu dan menjadi kemuliaan bagimu, sukacita bagi kami. Kami berharap Tuhan akan bukakan tingkat-tingkat di langit dan ada yang di bumi ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat anak balita Engkau memberikan pertumbuhan, anak sekolah dan kuliah Engkau Tuhan membimbing mereka kepada sekolah yang baru, perguruan yang baru, dengan Roh Kudus-Mu menolong mereka. Dan juga buat saudara kami hamba Tuhan yang sudah mengikuti tes pertama dan kedua di dalam pemerintah untuk CPNS, kiranya Engkau Tuhan menolong mereka dengan Roh Kudus supaya mereka terpanggil menjadi hamba Tuhan di pemerintahan. Buat yang mencari jodoh, Engkau Tuhan memberikan jodoh. Yang mencari pekerjaan, Engkau Tuhan menunjukkan pekerjaan yang sesuai dengan profesi mereka. Dan juga Tuhan kami berdoa buat orang tua kami, berikan panjang umur dan sehat selalu. Buat anak kami, saudara kami yang tidak dapat kami lihat pada saat ini, hampir mereka, namun mereka dengan sayap kudus-Mu, anak rantau kami dimanapun mereka berada pada saat ini, Engkaulah Tuhan mencukupkan kebutuhan jasmani dan rohani mereka, hingga mereka juga bersukacita sebagaimana Tuhan memberikan kesempatan kesehatan bagi kami pada hari ini. Bapa di surga, di dalam program gereja, kiranya Roh Kudus menolong kami Tuhan, supaya di dalam sukacita apa yang kami jalani dan lakukan, semuanya bermuara memuliakan Engkau dan sukacita bagi jemaat Tuhan. Ampun segala dosa kekurangan kami Bapa. Buat saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang terbaru dalam rumah sakit secara khusus Inangnya Simatupang, Boro Kota Barat yang terbaru sekarang di Medica di Pangkal Pinang. Bapa di surga, rawatlah hamba-Mu itu Tuhan. Ulurkan tangan yang kudus memberkati obat makanan dan segala mencabut sakit penyakit yang ada di tubuhnya. Dan buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang mungkin ada keluhan pada hari ini Tuhan, kami mohon kepada-Mu Tuhan, berkati segala makanan, berkati segala obat agar kami tahan Tuhan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Yesus. Ampun segala dosa pelanggaran kami di dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan kita bernyanyi dari Mazmur 193 bait yang pertama dan menyampaikan persembahan kita ke depan. Yesus
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas kita sambut.